Kalau gue tanya, di mana universitas tertua di Indonesia? Mungkin kalian bakal jawab UI, ITB. Gimana kalau gue bilang, ribuan tahun lalu jauh sebelum Oxford berdiri di Eropa, di Sumatera sudah ada pusat pendidikan global? Selamat datang di Jambi. Sepucuk Jambi 9 Lurah. Sebuah tanah yang dialiri sungai terpanjang di Sumatera. Sungai Batanghari. Sungai ini bukan cuma air yang mengalir, tapi jalan tol peradaban kuno yang menghubungkan Nusantara dengan India dan Tiongkok. Hari ini, kita akan bongkar sejarah Jambi. Dari masa biksu dunia antre buat belajar di sini, sampai legenda keris sakti yang bikin Belanda ketar-ketir. Kita mulai dari abad ke-7. Berita Tiongkok kuno sering menyebut sebuah kerajaan bernama Moloyu. Dulu, ini adalah saingan berat sekaligus partner dari kerajaan Sriwijaya di Palembang. Bukti kejayaan mereka ada di Kompleks Candi Muaro Jambi. Ini gila banget, luasnya 8 kali lipat lebih besar dari Borobudur. Bayangin, di sini bukan tempat pemujaan biasa, tapi kampus. Catatan pendeta dari Tiongkok bilang, kalau mau belajar ajaran Buddha yang murni sebelum ke India, kamu harus sekolah dulu di Jambi. Ini adalah pusat intelektual Asia Tenggara. Tapi, roda zaman berputar. Masuk abad ke-15, pengaruh Hindu-Buddha mulai pudar, digantikan oleh syiar Islam. Disinilah lahir Kesultanan Jambi. Dan kalau ngomongin Kesultanan Jambi, kita nggak bisa lepas dari sosok legenda paling ikonik, Orang Kayu Hitam. Orang Kayu Hitam adalah putra Datuk Paduka Berhalo. Konon dia sakti mandraguna. Ikon utamanya adalah keris Siginjai, keris pusaka yang lekuknya indah tapi mematikan. Di masa inilah, Jambi mulai menata diri menjadi kesultan Islam yang kuat. Mereka menguasai perdagangan lada, tapi kali ini bukan cuma pedagang Asia, kapal-kapal VOC bertiang tinggi mulai kelihatan di Cakrawala. Hubungan Jambi sama Belanda itu kayak toxic relationship. Awalnya dagang, lama-lama Belanda mau monopoli. Kesultanan Jambi tentu ngelawan. Puncaknya ada di abad ke-19, saat naik takhta seorang sultan yang sumpah nggak akan pernah sudi tunduk sama Belanda. Ketika Belanda nyerang istana, Sultan Taha nggak nyerah. Dia mundur ke pedalaman, masuk hutan, dan memimpin perang gerilya selama hampir 50 tahun. Bayangin, setengah abad kucing-kucingan sama Belanda. Belanda frustrasi. Mereka kirim pasukan Marsos, mereka bujuk pakai perjanjian. Sultan Taha tetap bilang tidak. Sampai akhirnya pertempuran sengit, sang sultan gugur sebagai syuhada. Setelah kemerdekaan, rakyat Jambi berjuang lagi lewat Badan Kongres untuk jadi provinsi mandiri, terpisah dari Sumatera Tengah. Akhirnya di tahun 1957, Jambi resmi berdiri sendiri. Sekarang, Jambi adalah perpaduan unik. Ada jejak purba di Muaro Jambi yang mulai dipugar kembali, ada keindahan alam Kerinci, dan sungai Batanghari yang setia mengalir jadi saksi bisu semua cerita tadi. Sejarah Jambi ngajarin kita satu hal. Ketahani pusat ilmu pengetahuan dunia sampai perlawanan tanpa henti. Jambi itu tenang di permukaan kayak sungai Batanghari, tapi arusnya kuat dan dalam. Jadi, kapan kalian mau main ke Candi Muaro Jambi, jangan pernah bosan belajar sejarah. Karena kita berdiri di atas pundak raksasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.